Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi AKL 2 chapter 12 mengenai derivatives and foreign currency, concept and common transaction. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Ada Egidia Renata dengan MPM akhir 210, ada Adinda Ekawati dengan MPM akhir 213, ada Azizah Ramadhani Effendi dengan MPM akhir 215, dan yang terakhir ada Arini Amanda Jovita dengan MPM akhir 218. Oke, yang pertama ada derivatif. Jadi derivatif itu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis sekuritas keuangan. Nah, ciri umum dari derivatif itu adalah bahwa nilai kontrak derivatif bagi investor itu memiliki hubungan langsung dengan fluktuasi harga, tingkat suku bunga, atau variabel lain yang menjadi dasar kontrak tersebut. Nah, penggunaan kontrak derivatif itu dapat membatasi eksposur bisnis terhadap fluktuasi harga atau tingkat suku bunga. Nah, pada dasarnya salah satu pihak dalam kontrak tersebut itu bertaruh bahwa harga atau tingkat dasar akan bergerak ke arah yang berlawanan dari ekspektasi pihak lainnya. Nah, pihak yang berusaha mengendalikan risiko perubahan tingkat ekonomi atau harga sedang melakukan kontrak derivatif atau kontrak lindung nilai atau hedged kontrak. Nah, tingkat suku bunga, harga komoditas, nilai tukar mata asing, dan harga saham adalah jenis resiko, harga, dan tingkat yang paling umum di-hedged oleh perusahaan. Sebagai contoh, Starbucks tuh menghadapi berbagai resiko, termasuk resiko suku bunga, fluktuasi harga komoditas, dan fluktuasi mata asing. Karena Starbucks membuat proyeksi arus kas dan laba masa depan berdasarkan tingkat dan harga di masa depan, perusahaan tersebut tuh melakukan kontrak derivatif untuk mengelola risiko dan dari hasil masa depan tersebut. Dengan melakukan perjanjian semacam ini, Starbucks dapat menetapkan nilai tukar, suku bunga, dan harga komoditas tertentu sehingga mengurangi dampak perubahan di masa depan terhadap arus kas dan pendapatannya. Nah, pada tahun 2014, perusahaan pakaian dan alas kaki Wolverine Worldwide memiliki kontrak interest rate swap. Nah, derivatif ini pada dasarnya mengubah pinjaman dengan tingkat suku bunga variabel sebesar 405.400.000 dari total 525.200.000 menjadi perjanjian dengan tingkat bunga tetap. Nah, biasanya perusahaan tuh menegosiasikan perjanjian interest rate swap dengan lembaga keuangan. Sama seperti Starbucks, Wolverine Worldwide itu mengurangi variabilitas arus kas dan pendapatan masa depannya dengan melakukan perjanjian semacam ini. Nah, perusahaan itu memasuki kontrak derivatif untuk mengurangi kerentanan arus kas, nilai pasar aset, dan liabilitas, serta pendapatan terhadap perubahan harga barang, komoditas, dan instrumen keuangan yang mereka beli, jual, atau investasikan. Nah, bentuk umum dari instrumen derivatif itu meliputi kontrak opsi atau option kontrak, kontrak berjangka atau forward kontrak, dan kontrak future atau futures kontrak dan swap. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas mengenai hedge transaksi atau transaksi lindung nilai. Transaksi lindung nilai ini merupakan sebuah strategi keuangan perusahaan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko kerugian akibat fluktuasi nilai tukar atau harga aset di masa yang mendatang. Nah, tujuan dari hedge transaction ini tuh bukan perusahaan ingin mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, melainkan untuk mengamankan nilai aset dan posisi finansial perusahaan di masa yang akan mendatang. Nah, ada beberapa contoh dari hedge transaksi. Yang pertama itu ada forward contract yang merupakan sebuah kontrak yang dinegosiasikan antara dua pihak untuk pengiriman atau pembelian komoditas atau mata uang asing dengan harga, kuantitas, dan tanggal yang telah disepakati sebelumnya antara kedua belah pihak. Lalu ada net settlement atau penyelesaian bersih, yaitu sebuah kesepakatan pembayaran sejumlah uang antara kedua belah pihak sehingga para pihak tersebut itu berada dalam kondisi ekonomi yang sama
pada saat transaksi itu terjadi. Lalu ada yang namanya future contracts. Nah, future contract ini tuh pada dasarnya sama dengan forward contract. Yang membedakan itu dari segi perjanjian hukum, lalu mekanisme penjualannya, karena dari future contract ini itu dinilai lebih terstandarisasi lalu diperdagangkan di bursa berjangka terpusat. Sedangkan yang kontrak forward tadi itu lebih ke perjanjian privat antara kedua belah pihak. Lalu selanjutnya yang terakhir itu ada option. Option itu merupakan salah satu struktur instrumen lindung nilai yang umum digunakan. Nah, ada dua jenis opsi, yaitu opsi beli atau call dan opsi jual. Nah, opsi beli itu membeli pemegang hak untuk membeli aset, memberikan pemegang hak untuk membeli aset, sedangkan opsi jual itu memberikan pemegang hak untuk menjual asetnya. Lalu yang terakhir itu ada swap, merupakan kontrak untuk mempertukarkan aliran arus kas yang berkelanjutan. Nah, swap yang paling umum dilakukan itu merupakan swap suku bunga, tetapi swap itu dapat dirancang berdasarkan harga atau suku bunga acuan manapun. Nah, ini ada contoh dari transaksi hedge atau lindung nilai dari kontrak berjangka. Nah, ini kan ada soalnya tuh jadi Grey Company itu memiliki 2 juta kontrak, harga awalnya itu $2 per pound. Nah, jadi kalau misalkan kontraknya itu terjual bernilai pasar $2, maka perusahaan Grey itu tidak akan mendapatkan nilai. Sedangkan pada saat Grey Company itu dapat menjual kontrak tersebut dengan harga lebih dari $2, maka ada profitnya. Nah, ini ada apabila ada perbedaan harga pasar dengan harga yang sudah ditetapkan di awal oleh perusahaan. Kalau misalkan tadi perusahaan itu ingin menetapkan harga $2,20, maka apabila harga pasarnya di atas itu terdapat yang namanya hedge, keuntungan dari lindung nilai tersebut. Kalau misalkan di bawah malah ada kerugian. Nah, untuk selanjutnya ini merupakan contoh dari opsi. Apabila perusahaan itu menetapkan opsi sebesar $2,30, kalau misalkan market price-nya itu di atas dari 2,30, itu akan ada yang namanya profit lindung nilai. Namun, perlu diperhatikan bahwa penjualan opsi ini tuh ada yang namanya biaya opsi. Nah, biaya opsi tersebut akan mengurangi dari nilai profit itu tadi. Oke, selanjutnya yakni transaksi mata uang asing selain kontrak berjangka atau forward contracts. Nah, transaksi dalam negeri adalah transaksi yang terjadi di dalam suatu negara dan diukur serta dicatat menggunakan mata uang negara tersebut. Misalnya, transaksi yang dilakukan oleh anak perusahaan di Inggris akan dicatat dalam pound sterling dan laporan keuangannya juga disajikan dalam pound sterling. Namun, laporan keuangan tersebut harus dikonversi ke dolar AS sebelum dapat digabungkan atau konsolidasi dengan laporan induk perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat. Nah, pembahasan mengenai transaksi nilai mata uang ini itu menggunakan sudut pandang perusahaan US yang memiliki mata uang fungsional berupa dolar. Nah, mata uang fungsional suatu entitas adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utamanya. Biasanya, mata uang yang paling sering diterima atau digunakan dalam transaksi disebut mata uang fungsional. Nah, transaksi luar negeri atau foreign transaction adalah transaksi yang terjadi antara negara atau antara entitas yang berada di negara berbeda. Sedangkan transaksi di mata uang asing atau foreign currency transaction adalah transaksi yang ketentuannya dinyatakan dalam mata uang asing, mata uang selain mata uang fungsional entitas tersebut. Jadi, suatu transaksi luar negeri belum tentu merupakan transaksi mata uang asing. Nah, jenis transaksi luar negeri yang paling umum adalah impor dan ekspor barang serta jasa. Nah, transaksi impor dan ekspor
termasuk transaksi luar negeri, tetapi tidak terjadi transaksi mata uang asing kecuali jika ketentuannya transaksi itu dinyatakan dalam mata uang asing, yaitu mata uang selain mata uang fungsional entitas tersebut. Nah, ada ketentuan FASB. Jadi standar ketentuan yang berlaku saat ini atau GAAP hanya diterapkan pada transaksi mata uang asing dan laporan keuangan dalam mata uang asing. Nah, GAAP itu menetapkan persyaratan berikut untuk transaksi mata uang asing selain instrumen derivatif. Yang pertama, pada tanggal transaksi diakui setiap aset, liabilitas, pendapatan, beban, keuntungan, atau kerugian yang timbul dari transaksi tersebut harus diukur dan dicatat dalam mata uang fungsional entitas pencatat dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Nah, pada setiap tanggal neraca atau balance sheet date, saldo yang telah dicatat tetapi dinyatakan dalam mata uang selain mata uang fiksional, entitas pencatat harus disesuaikan untuk mencerminkan kurs terkini. Nah, persyaratan pertama dalam pencatatan transaksi mata uang asing adalah bahwa transaksi tersebut harus diterjemahkan ke dalam dolar US menggunakan kurs spot yang berlaku pada tanggal transaksi. Nah, setiap akun, aset, liabilitas, pendapatan, dan beban yang timbul dari transaksi tersebut harus diterjemahkan ke dalam dolar sebelum dicatat. Dengan demikian, satuan pengukuran berubah dari mata uang asing ke dalam dolar US. Nah, misalkan sebuah perusahaan US mengimpor persediaan secara kredit dari perusahaan Kanada pada saat kurs spot dolar Kanada adalah 0,7 ribu dolar. Nah, faktur tersebut menyatakan pembayaran sebesar 10.000 dolar Kanada dalam waktu 30 hari. Nah, catatan tanda dolar yang digunakan dalam kurs spot itu menunjukkan kuotasi langsung, yaitu nilai ekuivalen dolar US untuk satu unit mata uang asing. Nah, perusahaan importir US akan mencatat transaksi tersebut sebagai berikut. Yang pertama ada inventory pada akun payable sebesar 7.000. Oke, kecuali untuk notasi mata uang asing, pencatatan dilakukan seperti biasa. Nah, notasi tersebut digunakan di sini untuk menunjukkan bahwa akun utang atau akun payable dinyatakan dalam mata uang asing. Nah, jurnalnya sebagai berikut ada akun payable pada exchange gain dan cash, akun payable sebesar 7.000 dan exchange gain sebesar 100 dan cash sebesar 6.900. Nah, pada sisi kanan dapat dilihat itu merupakan perbandingan antara transaksi pembelian dan penjualan yang dinyatakan dalam dolar US dan pound sterling Inggris. Oke, selanjutnya yakni balance sheet date adjustment atau penyesuaian balance sheet date. Jadi, keuntungan dan kerugian dari transaksi mata uang asing itu tidak boleh ditangguhkan sampai mata uang asing tersebut dikonversi menjadi dolar US atau hingga piutang terkait lagi maupun utang diselesaikan, dan begitu pula sebaliknya. Oke, di sini kita masuk ke foreign exchange concept and definition. Jadi di materi ini ada 4 pembahasan. Pembahasan pertama yaitu direct and indirect quotation exchange rates, yaitu bagian dari penjelasan cara menyatakan nilai tukar antar mata uang. Yang pertama yaitu adalah direct quotation, di mana menunjukkan berapa banyak mata uang dalam suatu negara atau US dollar dibutuhkan untuk membeli satu unit mata uang asing. Contohnya, 1 pound sterling senilai 1,41 dolar. Lalu ada indirect quotation, kebalikan dari direct quotation, yaitu menunjukkan berapa banyak mata uang asing yang bisa dibeli dengan satu unit mata uang dalam negara tersebut. Contohnya 1 dolar itu sama dengan 0,709 pound sterling. Nah, jadi keduanya ini saling berbalikan dan digunakan untuk mencatat serta menilai transaksi internasional. Yang kedua adalah floating, fixed, and multiple exchange rates. Jadi yang pertama yaitu floating exchange rate, di mana nilai tukar bergerak mengikuti permintaan dan penawaran pasar. Jadi inflasi tinggi atau trade deficit melemahkan mata uang, sedangkan trade surplus dan permintaan tinggi dapat menguatkannya. Jadi faktor seperti suku bunga, spekulasi, dan kebijakan pemerintah juga sangat berpengaruh di floating exchange rate ini. Seperti contohnya yaitu 1 pound sterling sama dengan 1,050 dolar. Nah, jadi dolar ini melemah sebesar 10%, sehingga 1,65 dolar itu menguat jadi 1,35 dolar. Lalu yang kedua adalah fixed exchange rate, di mana pemerintah menetapkan kurs resmi yang tidak berubah karena kondisi pasar. Dan yang terakhir yaitu multiple exchange rates, di mana pemerintah menetapkan kurs berbeda untuk transaksi tertentu seperti impor ataupun ekspor, bertujuan untuk mencapai ekonomi nasional.
Oke, ini masih lanjutan dari slide sebelumnya. Yang pertama itu kita membahas spot, current, and historical exchange rates. Jadi yang pertama itu di sini kita membahas spot rate, yaitu kurs untuk penyerahan mata uang langsung. Yang kedua ada current rate, di mana kurs yang berlaku saat tanggal transaksi ataupun neraca. Dan yang ketiga yaitu adalah historical rate, di mana kurs saat transaksi awal terjadi. Jadi ketiganya bisa saja fix diatur dari pemerintah, atau floating berubah sesuai permintaan pasar atau kondisi pasar. Lalu floating, fixed, and multiple exchange rates ini ditentukan oleh permintaan penawaran pasar, bisa jadi turun karena inflasi, perdagangan, ataupun spekulasi. Namun bisa juga menaik. Lalu fixed rate itu ditetapkan pemerintah dan hanya berubah jika ada kebijakan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan yang terakhir yaitu multiple, di mana pemerintah menetapkan beberapa kurs berbeda untuk jenis transaksi tertentu. Dan yang terakhir yaitu foreign exchange question, di mana bank besar menyediakan layanan jual beli valuta asing dengan kurs yang berbeda antara mata uang. Contohnya satu pound sterling itu bisa bernilai 1,4096 dolar. Jadi bentuk uang dari spread yaitu selisih harga jual dan beli, seperti satu pound sterling sama dengan 1,040 dolar. Jika dijual 1,45 dolar ini mendapat untung sebesar 0,02 dolar per pound sterlingnya. Oke, selanjutnya adalah purchase dominated in foreign currency. Jadi di sini kita akan belajar gimana ketika kita membeli atau ketika kita utang tapi dalam mata uang asing. Berarti dicatat dan juga disesuaikan dengan mata uang asing dari waktu ke waktu. Kayak gitu. Nah, jadi di sini kita langsung aja ke contoh soal. Jadi di sini ada ATC, perusahaan ATC lah yang kita sebut. Nah, itu membeli dari Paris Company pada tanggal 1 Desember. Itu harganya 10.000 euro. Dengan kursnya saat beli itu atau saat 1 Desember itu 0,6 dolar. Nah, kemudian di akhir periode, yaitu tanggal 31 Desember 2016, itu ternyata kursnya atau rate-nya itu berubah guys, jadi 0,6550. Berarti kursnya turun ya kan. Nah, kemudian pada saat 30 Januari 2017, which is udah periode selanjutnya, udah tahun depannya, itu rate-nya berubah lagi guys, jadi 0,6650. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah gimana cara mencatat transaksi-transaksi tersebut. Nah, jadi pada 1 Desember kan beli ya. Ini ceritanya utang ya, guys. Jadi pada saat beli 10.000 euro dan juga rate-nya 0,6600, berarti 10.000 dikali rate-nya itu. Jadi hasilnya 6.600. Nah, kita catatlah di situ ya kan. Nah, kemudian di akhir periode itu kita catat gain. Kenapa kok gain? Karena tadi rate-nya berubah, aka turun. Nah, kalau kita utang, kalau rate-nya turun, berarti kan kita untung lah ya guys, gitu. Nah, itu selisihnya tadi itu turunnya 50, berarti kita gain-nya 50. Begitu. Berarti 10.000 dikali rate-nya yang awal tadi dikurangi rate sekarang dikurangi rate yang tadi. Yang awal tadi gitu. Hasilnya adalah 50. Nah, kemudian pada 30 Januari 2017 di tahun berikutnya, rate-nya tadi berubah lagi guys, dari 6.550 jadi 6.650. Nah, berarti di sini naik kan rate-nya, berarti di kita sebagai utang berarti kita loss gitu. Berarti ada exchange loss 100 dan ada utang yang kita asli 6.550. Dan yang harus kita bayar adalah 6.650 kayak gitu. Nah, untuk di tabel sebelahnya nih guys, ini adalah tabel dari tadi harganya berapa, rate-nya berapa, dan gain loss-nya berapa, kayak gitu. Last one adalah sales denominated in foreign currency. Nah, kalau tadi purchase, sekarang sales, atau penjualan. Atau berarti kita kasih piutang. Jadi, tadi kita yang beli, sekarang kita yang jual. Nah, basically ini sama aja, tapi beda POV. Kalau tadi kan kita kalau kita beli, berarti kalau misalkan rate-nya itu naik turun, berarti kan mempengaruhi utang kita. Nah, tadi kalau misalkan kita as purchase ya, kita yang beli, kalau misalkan rate-nya turun, berarti itu gain. Nah, kalau di sales, which is kita yang jual, kalau rate-nya turun, berarti di kita itu rugi. Sementara kalau rate-nya naik, berarti di kita gain, kayak gitu.
Jadi overall sama aja. Eh, di tanggal transaksinya itu berapa, nanti rate-nya berapa, terus dihitung, terus nanti ketika ada di akhir tahun, di akhir periode, ketika pencatatan, ketika ada rate-nya berubah lagi, kita harus menyesuaikan lagi. Seperti itu. Oke, teman-teman, jadi itu tadi adalah penjelasan dari kelompok kami, dari kelompok 4, tentang bab 12. So, that's all for today. Thank you for listening. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.